Semoga Buya sekeluarga selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, saya hamba Allah dari Bogor mau bertanya. Imam manakah yang mendukung kegiatan Maulid Nabi SAW? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi atau imam yang lainnya? Mohon jawabannya Buya. Masih banyak imam yang lain yang bisa disebut. Ketahuilah bahasanya, permasalahan kita ini adalah permasalahan ketidaksukaan dengan seseorang. Sehingga di saat kita tidak suka dengan seseorang, maka muncul kebencian serta dengki. Kalau sudah muncul dengki itu, kita sering mendefinisikan seseorang dengan berbeda. Nah, mendefinisikan ini yang berbeda ini menjadikan hasil keyakinan yang berbeda. Begitu juga masalah permasalahan keilmuan, ilmiah. Itu kadang kekurang amanatan kita di dalam mendefinisikan sebuah amalan, maka ini menjadikan fitnah. Kita kasih mukhatimah, kedatangan kawan kita bercerita bahwasanya waktu itu kejadian betul. Kawan dari kita lagi di Yaman waktu itu, ada cerita, kita datang nyambut ada. Katanya di sini banyak orang tawaf di kuburan ya. Kebetulan mereka datang di hari Jumat. Tawaf di kuburan. Gimana sih kok tawaf di kuburan? Astagfirullah, dia pakai istighfar. Tawaf di kuburan. Oh iya betul. Saya bilang ada, iya betul ada. Tawaf di kuburan kita adakan dulu. Cuman karena dia mendengar informasi dari orang yang salah. Kita tidak tolak, nggak perlu debat, dia sebagai tamu. Akhirnya besok pagi kita lihat orang tawaf di kuburan. Besok paginya kita pergi ke Zambal, kuburan Makbarah. Para wali, termasuk kakeknya Wali Songo ada di situ. Sampai itu kita ajak orang banyak ziarah. Ngapain orang ini ziarah Nabi? Ziarah, coba perhatikan. Nanti ada orang tawaf terakhir. Dia keliling kita ngelihat. Akhirnya selesai. Akhirnya dia tanya, mana yang tawaf? Belum ya? Oh nanti tawafnya. Kita bilang nanti. Sampai orang pada bubar, dia bingung, mana yang tawaf? Akhirnya kita jawab, ya inilah. Ziarah rame ini dibilang tawaf. Ini kan kurang ajar mendefinisikan tawaf. Nggak ada tawaf. Bukan tawaf. Memang orang dari Jumat itu karena kesempatan hari liburnya itu ziarah. Ziarah kubur adalah sunnah. Hanya kemudian tertibnya itu adalah seperti tertib yang sepuh dulu. Jadi kalau tertibnya misalnya amul fakih, kemudian ini keliling begitu. Memang kalau tidak tertib tabrakan orang. Jadi kesannya kayak tawaf. Tapi didefinisikan. Ada salah satu orang alim katanya. Di negeri Arab sana melayangkan televisi sama 1 jam sampai 2 jam. Mengatakan tawaf di kuburan. Dan masih ada televisi. Videonya masih ada. Tawaf di kuburan. Fitnah. Nggak ada tawaf di kuburan di sini. Di Tarim nggak ada tawaf di kuburan. Orang ziarah kubur biasa tapi tidak tawaf di kuburan. Cuman ini loh mendefinisikan ini. Siapa saja kalau dibilang tawaf di kuburan. Nggak ada. Tawaf hanya adanya di Masjidil Haram. Mesti benar jawabannya gitu. Cuman ini mendefinisikan dengan cara yang salah. Tidak tawaf dibilang tawaf. Sama dengan Maulid Nabi. Kalau mendefinisikan Maulid Nabi dengan kemauannya sendiri kemudian dia hukumi sendiri, ya salah. Maulid Nabi tanyakan kepada pelakunya. Pelakunya dari ulama solihin yang benar. Bukan Maulid Nabi orang-orang yang mengatakan dengan macam-macam acara laki perempuan campur aduk. Bukan itu Maulid Nabi. Maulid Nabi itu maksudnya apa sih? Masukkan bicara definisi dulu, baru tanyakan imam-imam melakukan atau tidak. Maulid Nabi maknanya adalah bagaimana kita mengajarkan umat untuk bisa bangga, mengagungkan, mencintai Rasulullah. Itu. Caranya apa? Bisa saja orang per orang, bisa saja 2 orang kita kumpulkan. Bisa saja kita nasihati orang per orang. Bisa saja 2 orang kita panggil. Cuman sampai kapan kita bisa menyelesaikan kalau kita manggil orang per orang? Akan tapi dengan dibuat sebuah acara global, kumpulkan orang. Setelah itu setelah berkumpul, diajak bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian ada yang bercerita tentang baginda Nabi. Ditanamkan kecintaan kepada baginda Nabi. Dan itu terjadi mungkin boleh malam Jumat, malam Senin, boleh setahun sekali. Itulah Maulid Nabi SAW. Mengajarkan umat agar bangga kepada Nabi, mencintai Nabi. Lah kalau definisi yang benar begini, kalau definisi yang benar begini, ya akan jelas. Permasalahannya mereka mendefinisikan dengan hawa nafsunya lalu dihukumi sendiri. Maulid Nabi adalah bid'ah. Karena Maulid Nabi itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sahabat Nabi. Ya ini kan definisi salah. Siapapun mengatakan selalu siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan sahabat Nabi, lakukan Rasul, pasti salah. Coba, orang beriman, siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dilakukan Nabi, itu adalah salah. Cuman Maulid Nabi mana bertentangan? Maulid Nabi justru agar kita bisa sama dengan Nabi SAW kok. Ini momen untuk bertemunya umat. Kemudian dikasih tahu agar kenal nabinya, ikuti nabimu. Setelah pulang mereka ikuti Nabi, cinta Nabi.
Itulah maulid Nabi SAW. Kalau begitu definisi yang maulid Nabi, semua imam madhab mengukuhkan, cuman caranya berbeda-beda. Ada dengan mengajar, ada yang menulis dengan buku sejarah Nabi. Buku sejarah Nabi itu kan sebetulnya untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nggak pernah ada pada sahabat Nabi buku sejarah Nabi. Ngapain perlu sejarah Nabi? Sahabat Nabi ngelihat Nabi kok. Nggak perlu sahabat Nabi memperingati Nabi, nggak perlu memperingati Nabi. Gimana peringati? Nabi ada di hadapannya. Kita ini yang perlu membaca sejarah Nabi, kita yang perlu memperingati, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini loh makna maulid Nabi. Ahli fitnah bertebaran di mana-mana. Definisi maulid Nabi dirubah, kemudian dihukumi sendiri, lalu dikatakan bid'ah, sesat, naudzubillah. Dan memang ada di sana orang yang melampaui batas merayakan maulid Nabi dengan cara yang diharamkan. Itu bukan urusan maulid Nabi, itu urusan dosa yang dilakukan. Sama seperti orang melakukan sholat di masjid, baik atau tidak? Baik atau tidak? Akhirnya teman ini adalah tidak tahu model baru. Kita sholat di masjid, laki perempuan kumpul dan tidak pakai baju semuanya. Yang nggak pakai baju ini yang salah. Yang melanggar ini jangan dikatakan sholat di masjid salah. Sholat di masjid tetap bagus, tapi berkumpul laki perempuan nggak pakai baju ini yang salah. Maulid Nabi adalah benar. Kalau ada pelaku yang melakukan pelanggaran, berbaurnya laki perempuan yang nggak karu-karuan, ini yang perlu ditegur, dipangkas. Jangan mengatakan maulid Nabi bid'ah. Kalau bertanya mau imam semua mengukuhkan. Mana imam yang tidak mengukuhkan? Bahkan Nabi mengajarkan kok. Kalau tidak mencintai Nabi, nggak selamat kok. Kita ini mencari cinta, menumbuhkan cinta. Maka permasalahan ini, pertanyaan ini bagus sekali. Maksudnya apa? Pertanyaan itu adalah pernah mendengar dari orang-orang yang anti maulid mempertanyakan, memang ada ulama 4 madhab yang mengarahkan maulid Nabi. Ini kan karena menurut otaknya orang ini maulid Nabi itu dengan definisinya dia tidak mengerti makna maulid Nabi itu apa sih. Maulid Nabi yang diadakan di hari ini di pesantren Al-Bahjah misalnya tidak beda dengan apa yang dilakukan para ulama dengan menulis buku sejarah lalu disebarkan, diajarkan. Tujuannya adalah mengenalkan kepada umat tentang Rasulullah SAW. Hari ini kalau dibagi-bagi kitab sejarah Nabi nggak ada yang baca. Sirahnya Ibnu Hisham akan disebarkan, nggak akan dibaca. Fikih seorang Dr. Buti tidak semuanya bisa membaca. Akan tapi paling enak yuk diajarkan mencintai Nabi. Ada yang bercerita indah sampai Anda menitikkan air mata, sampai pulang tiba-tiba turunnya berubah di rumahnya. Tolong wahai orang yang anti maulid, jangan Anda membuat definisi dari otak Anda sendiri. Itu fitnah. Hitungan Anda dengan Allah. Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi SAW. Lihat dari awal akhir maulid Nabi di Al-Bahjah, apa yang terjadi. Dari pagi anak-anak menyiapkan, dari semalam anak-anak menyiapkan makanan agar mereka bisa senang di esok harinya. Dari pagi membaca sholat kepada Rasulullah, membaca sejarah Nabi SAW. Ada yang berceramah setelah itu. Setelah itu makan bersama. Ada bid'ah. Mana ada bid'ah di sini? Ini adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang semacam itu. Anti maulid Nabi SAW. Mari bertobat. Ini kitab bab ini adalah bab ukhuwah. Jangan mencari musuh. Jangan membuat perusuhan di dalam hati Anda sendiri. Anda akan capek. Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi baru benar. Sebab istilah itu akan ada maknanya. Tentunya bagi yang melaksanakan yang lebih tahu. Yang tidak melaksanakan mendefinisikan dengan definisi yang berbeda lalu dihukumi berbeda, maka terjadi kerancuan hari ini. Maka maulid Nabi adalah sangat syar'i. Bahkan maulid Nabi adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Maulid Nabi maknanya ada mengajarkan orang kepada kecintaan kepada Nabi SAW. Bahkan termasuk bagian iman daripada rukun iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana iman kepada Rasulnya? Kenalkan umat kepada Rasulullah. Bagaimana bisa mengenalkan kepada Rasulullah? Ajarkan sifat-sifat Nabi. Bagaimana mengajarkan? Ya bermacam-macam. Di kelas bisa, di majelis bisa. Nah ini kita ajarkan Nabi di majelis. Maka jawabannya adalah semua imam melakukannya. Semua umat melaksanakan maulid Nabi Muhammad sesuai definisi yang kita fahami. Yaitu bagaimana mengajarkan umat untuk mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, kenal Nabi, untuk mengikuti Nabi SAW.